Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Permana Nurhuda. Perkenalkan, saya Neti Fitriani. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nursofa. Halo, perkenalkan nama aku Nadifa Zahra Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Agung Prasetya. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Rahmat Hidayat. Yuk simak video berikut mengenai Internet of Things. Hai, kalian tahu nggak sih apa itu Internet of Things? Internet of Things merupakan sebuah konsep dasar yang menghubungkan perangkat satu sama lain. Di antaranya adalah seperti televisi, AC, CCTV, dan masih banyak lagi. Kemudian gimana sih cara kerjanya? Konsep IoT ini sebenarnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama seperti barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT, kemudian perangkat koneksi ke internet seperti modem, router wireless PD seperti di rumah Anda, kemudian cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Adapun unsur-unsur pembentuk IoT adalah kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, dan perangkat yang berukuran kecil. Kita membuat sesuai keinginan kita, lalu buat nama meeting kita, lalu isi password, lalu cari tempat pertemuan kita. Kali ini saya memilih taman, lalu kita masuk join dan masukkan password yang telah kita buat tadi. Masukkan nama kita atau nama pesertanya. Kemudian memilih device apa yang ingin kita pakai. Nah, mengizinkan mengakses kamera dan audio. Nah, bisa juga dengan video call. Jika ingin tidak menggunakan video call, bisa matikan kamera dan audio. Lalu kita join. Nah, ini tempat pertemuan kita di taman. Terdapat banyak fitur di sini yang sangat menarik. Silakan coba. Contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya yaitu dengan adanya e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik yaitu suatu sistem di mana penjualan dan pembelian dilakukan secara elektronik. Maksudnya di sini penjual dan pembeli tidak perlu berinteraksi langsung secara bertatap muka untuk melakukan jual beli barang. Karena sudah adanya software dan koneksi internet yang memudahkan dalam jual beli barang. E-commerce ini tentunya dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya dengan memudahkan pembayaran, karena dengan adanya e-commerce kita bisa melakukan pembayaran online, dapat menambah konsumen yang berbagai lintas wilayah, dapat menghemat biaya operasional, meningkatkan market exposure, dan banyak manfaat lainnya. Nah, salah satu contoh e-commerce di Indonesia yang paling populer adalah Shopee. Dengan adanya Shopee, kita dapat melakukan jual beli online yang sangat mudah kita operasikan. Shopee merupakan perusahaan yang berasal dari Singapura. Shopee ini menyediakan layanan seperti Shopee Pay, Shopee Pinjam, maupun Shopee Pay Later. Selain itu, Shopee juga sering menawarkan diskon di setiap bulan 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Dalam menggunakannya, aplikasi Shopee dapat dilakukan pembayaran elektronik dengan Shopee Pay, transfer banking melalui Alfamart ataupun gerai lainnya. Selain itu, layanan seperti Shopee Pay Later, Shopee Pinjam ini sangat
memudahkan bagi penjual maupun pembeli dalam membutuhkan produk ataupun dana darurat. Shopee juga sudah mengaktifkan layanan COD atau Cash on Delivery. Layanan COD atau Cash on Delivery adalah ketika pembeli membayarkan suatu produk bila produk itu sudah sampai di tangannya pembeli sendiri. Dengan adanya e-commerce ini pastinya sangat memudahkan kita dalam melakukan transaksi jual beli barang. Bisa didapatkan di App Store maupun Play Store. Cara penggunaannya pun mudah, hanya dengan membuka aplikasinya dan di sana telah ada berbagai fitur dan kalian bisa cari barang apa yang kalian inginkan. Lalu jika kalian udah cari, kalian bisa masukkan ke keranjang dan kalian bisa check out kalau kalian menyetujuinya. Dan kalau udah setuju, barang kalian bisa akan dikemas, dikirim. Dan di Shopee juga terdapat Shopee Pay yang akan membantu kalian agar lebih memudahkan kalian untuk tidak keluar rumah. Jadi kalian bisa pakai Shopee Pay itu dan setelah barang Anda dikirim, Anda dapat memberi penilaian terhadap barang tersebut dan penggunaan Shopee sudah selesai. Cara mengirim saldo ke Shopee Pay lewat M-Banking sangat mudah. Yang pertama, kalian login dengan memasukkan user ID dan password, lalu pilih menu transfer, kemudian klik virtual account billing, lalu tekan menu input baru dan masukkan nomor virtual account billingnya. Lalu klik lanjut dan setelah datanya muncul, pastikan datanya sesuai dengan akun Shopee yang ingin Anda kirim. Lalu, masukkan nominal yang Anda ingin bayar dan juga masukkan password transaksinya. Setelah itu, klik lanjut dan transaksi pun berhasil. Smart home atau rumah pintar secara sederhana dapat diartikan sebagai bangunan rumah yang dilengkapi teknologi canggih, sehingga seluruh perangkat dan sistem tersebut dapat saling terhubung, yang artinya sebagai pemilik rumah, Anda dapat mengendalikan perangkat dari dalam rumah maupun dari luar rumah menggunakan remote control. Smart home sejatinya merupakan cerminan rumah berbasis teknologi, di mana teknologi yang disematkan berfungsi untuk mengatur dan mengontrol rumah secara otomatis dari jarak jauh atau dari mana saja dan kapan saja. Pengaturan dilakukan tentunya dengan mengandalkan koneksi internet dengan perangkat seluler atau smartphone sebagai media remote-nya. Oleh karena itu, smart home atau rumah pintar memiliki hubungan antar perangkat di dalam rumah sehingga memungkinkan penghuninya untuk mengontrol berbagai fungsi seperti akses keamanan, suhu ruangan, pencahayaan, atau dapat mengaktifkan AC dan mematikan TV. Secara tampilan, rumah yang dilengkapi smart home nampak tidak berbeda dengan rumah konvensional. Smart home hadir untuk memudahkan para penghuni rumah dalam mengatur segala hal yang berhubungan dengan kenyamanan diri sebagai penghuni rumah, mulai dari keamanan hingga akses perabotan yang dibuat lebih interaktif dan bisa dikontrol melalui satu alat saja. Smart home ini tidak hanya diterapkan pada rumah saja, namun sudah menyasar pada hunian tingkat tinggi seperti apartemen. Adapun manfaat smart home yang perlu kita ketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah digunakan. Smart home menjadi sangat mudah digunakan. Anda dapat tidak perlu repot-repot untuk mengontrol peralatan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, ada menjamin keamanan. Dengan memakai teknologi smart home, Anda tidak perlu risih lagi pada keadaan tempat tinggal Anda, walaupun pada saat tidur ataupun berada di luar rumah. Karena smart home pada umumnya dilengkapi dengan hak akses pada pintu untuk masuk ke dalam tempat tinggal, seperti contohnya dengan memasukkan sidik jari atau password. Yang ketiga, ramah lingkungan dan energi. Fitur penting dan utama yang muncul di smart home ini adalah perlindungan pada sumber daya alam yang terbatas di bumi dan bisa kita sebut dengan ramah lingkungan. Semakin banyak orang menjadi sadar akan kemampuan menciptakan rumah mereka benar-benar cerdas
serta juga ramah lingkungan. Smart home yang merupakan buatan manusia tentu memiliki banyak kelebihan dan kekurangannya. Mengacu pada pengertian smart home seperti di atas tadi, rumah pintar adalah rumah yang dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan komunikasi antara perangkat pintar dan lebih banyak kontrol di rumah tersebut. Keuntungan dan kelebihannya termasuk seperti keuntungan efisiensi energi, kustomisasi, dan kemudahan penggunaan. Sementara kerugian termasuk biaya dan ketergantungan kepada internet. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang implementasi Internet of Things di kehidupan sehari-hari, yaitu gitar tuner atau yang biasa disebut juga aplikasi penyetem gitar online. Jadi di aplikasi ini kita dengan mudah dapat menyetem gitar. Ya, ini sedang saya lakukan. Gampang sekali hanya dengan handphone dan juga sensor nada. Kita bisa menyetem gitar dengan menggunakan media gadget saja. Di sini bisa kita lihat bagaimana saya menyetem gitarnya. Dan di saat kita menyetem gitar, jika suaranya sudah bagus maka akan muncul tanda checklist dan juga suara ting. Aplikasi ini sangat membantu, terutama para orang yang ingin bermain gitar namun belum terlalu jago dan juga belum bisa menyetem gitar secara manual. Sensor parkir pada mobil atau yang juga merupakan implementasi dari Internet of Things di kehidupan sehari-hari berfungsi untuk memberikan peringatan saat terdapat kendaraan lain atau objek yang berada di belakang mobil. Jadi, perangkat ini menggunakan sistem elektronik yang akan bekerja ketika berjalan mundur atau transmisi berada pada posisi R atau mundur. Untuk cara kerjanya tersendiri adalah dengan memberikan sinar inframerah yang akan mendeteksi adanya benda di belakang mobil. Sinar yang dihasilkan tersebut akan memantul sehingga sensor parkir akan mendeteksinya dan diteruskan ke bagian alarm sehingga muncul peringatan berupa bunyi kepada pengemudi mobil.